Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru pejuang P3K? Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di pembahasan soal P3K kompetensi teknis guru di part 8 ya. Ya, kalau seingat saya part 8. Nanti insya Allah kita akan lanjut terus ini. Akan perbanyak terus latihan. Saya harap teman-teman tetap konsisten untuk belajar ya. Untuk pendaftaran P3K sendiri itu belum dibuka sampai hari ini. Padahal kabar terakhir yang kita dengar bahwa bakal dibuka di bulan Januari. Ya, mungkin pertimbangan para pejabat di atas itu karena pembagian SK atau penetapan NIP untuk P3K itu berakhir pada tanggal 31 Januari nanti ya. Jadi mungkin sekitar Februari baru buka. Sekarang sudah tanggal 29 ya. Baik, kita langsung saja masuk ke soal. Sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu guru merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Memanfaatkan lingkungan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Namun, guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan berbagai konteks lingkungan peserta didik, antara lain di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembelajaran demikian merupakan salah satu contoh implementasi model pembelajaran berikut. A. Inquiry. B. PBM atau Problem Based Learning. C. PBL atau Project Based Learning. D. Discovery Learning. E. Cooperative Learning. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba menjawab atau mengetahui kemampuannya sekarang, bisa pause videonya, bisa ambil kertas lembar, kemudian ambil pulpen, jawab, pause dulu videonya sebelum kita bahas, baru teman-teman jawab. Setelah itu nanti di akhir video Bapak Ibu guru atau teman-teman bisa menghitung berapa benarnya dan berapa salahnya. Kemudian coba berkomentar di kolom komentar ya. Saya tunggu nanti di kolom komentar. Oke, jadi jawabannya adalah dia termasuk model pembelajaran inquiry ya. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu fenomena alam, makhluk hidup atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan logis ya. Kita lanjut. Model pembelajaran ini mengacu kepada teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik mengorganisasi sendiri sebagai model pembelajaran. Pembelajaran ini lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Pembelajaran demikian merupakan ciri dari model pembelajaran berikut. A. Inquiry. B. PBM atau Problem Based Learning. C. PBL, Project Based Learning. D. Discovery Learning. E. Cooperative Learning. Oke, ini dia pembahasannya. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan Discovery Learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan.
Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses dasar disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principles in the mind. Jadi dia termasuk discovery learning ya. Pembelajaran penemuan atau penyingkapan. Kita lanjut. Ranah kompetensi untuk dimensi sikap pada proses pembelajaran diperoleh melalui aktivitas berikut. A. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mencipta. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan menalar. C. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengevaluasi. D. Menerima, menghayati, menghargai, menjiwai, menjalankan. E. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Oke, ini dia sikap spiritual dan sikap sosial ya. Ada KI1 dan KI2 ya, biasanya KI1 disebut KI1 dan KI2 ya. Kompetensi sikap spiritual KI1 yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian sikap sosial atau KI2 yang akan diamati mencakup perilaku antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga dan negara ya. Coba kita lihat jawabannya ya. Menerima, menjalankan ya. Menerima, menjalankan, kemudian menghargai, menghayati, dan menalar. Menerima, menghayati, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan ya. Jadi option yang paling tepat di sini adalah option E ya, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui kegiatan berikut. A. Observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal. B. Observasi, penilaian diri, jurnal, dan portofolio. C. Observasi, penilaian sejawat, jurnal, dan portofolio. D. Observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan proyek. E. Observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan proyek. Baik, ini dia pembahasannya. Penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, dan sejawat ya, teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi penilaian diri dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik ya. Jadi ada observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Ini peserta didik sama dengan penilaian sejawat ya. Jadi jawaban yang benar ada di option A ya. Observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ranah kompetensi untuk dimensi pengetahuan pada proses pembelajaran diperoleh melalui aktivitas berikut. A. Mengingat. B. Memahami. A. Mengingat, memahami, menerapkan, mensintesis, menganalisis, mencipta. B. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. C. Mengingat, memahami, menerapkan, menalar, menganalisis, mengevaluasi. D. Mengingat, memahami, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, mencipta.
Mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Baik, ini dia pembahasannya. Ini yang dikenalkan, teori ini dikenalkan oleh taksonomi Bloom ya. Ada C1 sampai C6. Yang ditanyakan adalah ranah kompetensi untuk dimensi pengetahuan pada proses diperoleh melalui aktivitas berikut. Coba kita lihat di sini. C1 mengingat, memahami, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta ya. Jadi jawaban yang benar ada di option B ya. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Kita lanjut. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan melalui aktivitas berikut. A. Penugasan proyek dan portofolio. B. Penugasan portofolio dan tes tulis. C. Tes tulis, tes lisan, dan penugasan. D. Tes tulis, penugasan, dan proyek. E. Tes tulis, tes lisan, dan jurnal. Ini dia pembahasannya. Penilaian kompetensi pengetahuan pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan ya. Ini ada instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian ya. Ini dilengkapi dengan pedoman pengskoran. Kemudian instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Kemudian instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas ya. Ini diambil dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Next. Ranah kompetensi untuk keterampilan pada proses pembelajaran diperoleh melalui aktivitas berikut. A. Mengamati, menanya, memahami, mencoba, menalar, dan menyaji. B. Memahami, menanya, mencoba, melakukan, menyaji, dan mencipta. C. Mengamati, memahami, menanya, mencoba, menalar, menyimpulkan. D. Mengamati, menanya, memahami, menalar, menyaji, dan mencipta. E. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Oke, jadi jawaban yang benar ada di option E ya, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Ini dia penjelasannya. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan peserta didik yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori kelompok KD atau kompetensi dasar. Keterampilan dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti keterampilan atau KI 4. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri-ciri suatu mata pelajaran. Ranah keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyanyi, dan mencipta. Kita lanjut. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan melalui aktivitas berikut. A. Tes praktik, tes tulis, proyek, dan portofolio. B. Tes lisan, tes tulis, praktik, dan portofolio. C. Tes lisan, tes tulis, proyek, dan portofolio. D. Tes lisan, tes tulis, tes praktik, dan proyek. E. Portofolio, proyek, penugasan, dan tes praktek. Ini dia penjelasannya. Jadi jawabannya ada di option A ya, yaitu tes praktek, proyek, dan portofolio. Oh ya, di soal saya lupa perbaiki ya tadi. Harusnya hanya 3 ya. Nih
Penilaian keterampilan itu dibagi menjadi 3, ada tes kinerja, ada project, kemudian ada portofolio. Ya, kalau kinerja mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil produk. Kemudian project mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu. Kemudian rekaman penilaian autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan pada peserta didik. Oke, kita lanjut ya. Rumusan masalah dalam PTK berikut yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMKN Malang? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 SMKN 10 Malang? C. Mengapa siswa SMK Negeri 1 Arcapada selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? E. Bagaimana cara memanfaatkan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Oke, setahu saya PTK itu terjadi ketika ada kerisauan guru yang terjadi di dalam kelas ya. Dan untuk merumuskan rumusan masalah itu harusnya ada bagaimana cara meningkatkannya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa ya. Jadi itu yang terbaik menurut saya. Jadi option yang terbaik ada di option B ya. Kenapa B? Sedangkan E juga memakai bagaimana cara, tapi ini dia memanfaatkan ya, bukan meningkatkan ya. Meningkatkan ya. Kalau ini apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan? Ini dia baru mau mencoba ya. Sedangkan ini dia sudah mencoba tapi nilainya agak kurang bagus. Jadi dia mencoba dengan metode tanya jawab ya. Dia mencoba dengan metode lain ya. Jadi jawaban terbaik ada di option B. Next. Kompetensi guru yang menunjukkan kemampuan memahami konsep pembelajaran dan lingkungan pembelajaran adalah A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi pedagogi, E. Kompetensi pengetahuan. Oke, jadi untuk ini jawabannya ada di option B ya. Dia termasuk kompetensi profesional karena ini adalah kemampuan memahami konsep pembelajaran. Berarti yang diperlukan adalah teknik atau penguasaan materi ya, penguasaan materi dan mengaitkannya dengan lingkungan pembelajaran. Ya, jadi ini termasuk ranah kompetensi profesional. Saya kira jelas ya. Kita lanjut. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4 langkah kegiatan, yaitu A. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. B. Perencanaan, penerapan, evaluasi, refleksi. C. Perencanaan, tindakan, refleksi, evaluasi. D. Evaluasi, perencanaan, tindakan, refleksi. E. Refleksi, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Oke, ini pembahasannya. Secara keseluruhan, pelaksanaan penilaian tindakan kelas terdapat 4 langkah dalam satu siklus pembelajaran yang harus terpenuhi. Keempat langkah ini terus berjalan sampai ditemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keempat langkah yang dimaksud adalah yang pertama itu menyusun rencana tindakan atau perencanaan, kemudian pelaksanaan atau tindakan, kemudian pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi ya. Jadi jawabannya ada di
option A ya, yaitu perencanaan, tindakan, kemudian pengamatan, dan terakhir itu refleksi terhadap hasil PTK yang sudah kita lakukan. Lanjut. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk A. Mengungkapkan kebenaran, B. Menjawab masalah guru, C. Memperbaiki kinerja guru, D. Mengumpulkan informasi, E. Meningkatkan mutu sekolah. Jadi perlu diketahui bahwa seperti yang saya bilang tadi, kalau PTK itu muncul karena adanya kerisauan guru akan kinerjanya ya. Itu tujuan utama dari PTK. Dan yang cocok dengan akan teori itu adalah menjawab masalah guru. Ya, jadi di option yang benar ada di option B ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar, B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan, C. Keinginan untuk membantu guru, D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru, E. Memperbaiki kinerja guru. Nah, saya sudah sebutkan tadi bahwa masalah yang diteliti itu adalah berasal dari kerisauan guru akan kinerjanya yang di kelas yang diajar ya. Jadi bukan kerisauan guru, kerisauan pendidik akan mutu pendidikan. Ini terlalu sibuk, terlalu banyak urusan, tidak sampai di situ ya. Oke, keinginan untuk membantu guru, tugas-tugas pokok sendiri belum terselesaikan, mau lagi membantu guru yang lain. Kemudian peneliti akan kinerja guru, ini peneliti lebih suka dengan proyek-proyek yang menghasilkan uang yang banyak untuk diteliti daripada membantu guru meneliti kinerjanya. Kemudian memperbaiki kinerja guru, ini juga bagus, bisa, tapi yang lebih tepat itu adalah kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Kita lanjut. Syarat karya tulis ilmiah yang baik menurut buku 5 Pedoman Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PKB adalah A. Asli perlu ilmiah konsisten, B. Asli perlu ilmiah konsisten sistemik, C. Asli perlu ilmiah konsisten sistemik dan holistik, D. Asli perlu ilmiah konsisten holistik, E. Asli perlu ilmiah konsisten sistemik holistik dan realistik. Ya, biasanya kalau teman-teman tidak paham ini atau kurang paham akan hal ini, akan mengambil jawaban yang paling sempurna atau paling lengkap di antara kelima option ini. Biasanya akan mengambil option E ya. Padahal dalam penulisan karya tulis ilmiah itu di buku pedoman 5 itu adalah harus apik ya. Jadi tidak perlu panjang lebar, harus asli, perlu ilmiah, dan konsisten. Ini dia. Saya sudah download bukunya dan saya ambil gambarnya ini untuk diperlihatkan ke teman-teman ya. Ini dia ketentuan umum KTI atau karya tulis ilmiah. Yang pertama itu memenuhi kaidah-kaidah seperti menganut prinsip asli, perlu, ilmiah, dan konsisten atau apik. Jadi teman-teman hanya perlu mengingat apik ya. Kemudian tata cara penulisan sesuai aturan ejaan yang disempurnakan atau EED. Kemudian sistematika penulisan buku dan non buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Tidak perlu saya baca semua ya. Oke, sampai sekarang sudah berapa yang benar? Bisa dicek. Kita lanjut ya. Oh, ternyata sudah selesai. Kita akan lanjut lagi nanti insyaallah kalau saya masih diberi kekuatan untuk membuat materi, karena pembuatan materi ini lebih lama dari waktu nonton videonya ya teman-teman. Ini saya harus benar-benar cari info yang bagus, yang akurat untuk dijadikan alasan mengapa kita harus menjawab option ini. Karena soal-soal yang saya dapat itu
tidak punya jawaban sama sekali ya. Jadi saya harus kalaupun saya misalnya bisa jawab A, B, C dan seterusnya, saya harus memberikan alasan kepada teman-teman, dan itu yang ribet, itu yang lama saya kerja. Kalau hanya menjawab A, B, C dan selesai, itu saya pikir simpel, cuman sebentar untuk membuat materi seperti ini. Tapi saya harus meyakinkan teman-teman supaya teman-teman juga punya ilmu, punya dasar, karena bisa saja nanti akan diputar-putar sedikit, akan dimodifikasi sedikit soalnya dibanding yang ada di sini ya. Itu tidak menutup kemungkinan. Baik, sampai ketemu nanti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman biar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.